kembali lagi dalam program kesayangan pemirsa, yaitu Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Seperti biasa, Semangat Pagi selalu menghadirkan informasi-informasi terkini, teraktual dan juga terpercaya yang sayang sekali jika pemirsa lewatkan. Senang sekali pemirsa, Semangat Pagi kali ini spesial, tidak di studio karena saya sudah berada di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dan yang lebih spesialnya lagi, saya sudah ditemani langsung sama Bapak Kepala Sekolah ya di sini. Jadi bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, di Selamat Pagi kali ini tentunya spesial karena kita sudah berada di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kita akan membahas dan juga berkenalan dengan SMA Negeri 1 Karangnunggal. Apalagi yang saya tahu juga kegiatannya sangat luar biasa sekali di akhir tahun sekarang, sangat produktif ya Pak ya. Berbagai macam mata lomba untuk memeriahkan semester ganjil ya Pak ya, semester ganjil dan juga untuk melanjutkan ke semester genap selanjutnya dimeriahkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan menarik dan juga perlombaan-perlombaan yang tentunya bisa mengasah minat dan bakat para siswa. Bersama Bapak Dr. Andes Aji Permana MPD di sini ya Pak ya. Boleh diperkenalkan Kak mengenai sedikitnya profil dari SMA Negeri 1 Karangnunggal ini, biar pemirsa di rumah juga tahu nih gimana nih letaknya, pengen main di sana gitu Pak. Baik, semangat pagi. Alhamdulillah kita bersama Ibu Anggit berada di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Saya sendiri adalah selaku kepala SMA Negeri 1 Karangnunggal, Dr. Andes Aji Permana MPD. SMA Negeri 1 Karangnunggal letaknya di daerah Tasik Selatan, kurang lebih 48 kilo dari ibu kota Tasikmalaya atau Kabupaten Tasikmalaya. SMA Negeri 1 Karangnunggal berdiri sudah cukup lama, sekitar tahun 1981 maka SMA Negeri 1 Karangnunggal. Jadi usianya sampai saat ini sudah cukup lumayan, 41 tahun. Bahkan yang paling membanggakan, saya sendiri adalah merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, lulusan tahun 1986. Saya dari SMA Karangnunggal. Perkembangan SMA Negeri 1 Karangnunggal dari tahun ke tahun, alhamdulillah cukup membanggakan, baik kaitan dengan prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya, termasuk juga kepercayaan masyarakat dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Ini bisa dibuktikan untuk tahun ini saja SMA Negeri 1 Karangnunggal ya sudah termasuk sekolah yang paling banyak siswanya. Kita punya kurang lebih 1.800 siswa, baik yang berada di sekolah maupun yang dengan smarter. Selanjutnya siswa SMA Negeri 1 Karangnunggal bukan hanya dari Karangnunggal saja, dari beberapa daerah, ada yang dari kecamatan Cibalong, Baruponteng, Banyumasih, Karangnunggal, Bantarkalong, Cipatuja, Tulamega, dan masih banyak lagi anak-anak yang dari luar itu. Tahun ini saja kemarin kita didukung kurang lebih dari 23 sekolah untuk tahun sekolah latar belakang. Berikutnya prestasi anak-anak kita juga tidak ketinggalan. Bahkan output yang paling membanggakan, SMA Negeri 1 Karangnunggal itu mungkin terbanyak di Kabupaten Tasik yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, utamanya melalui jalur SNPTN. Ya. Kita rata-rata di atas 100 siswa yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Di samping itu juga bangga, anak-anak juga banyak yang menjadi wira swasta. Juga ada yang masuk ke TNI, ke Polri, gitu kan. Jadi ini untuk lulusan SMA Negeri 1 Karangnunggal. Untuk kegiatan anak-anaknya di sekolah, lomba-lomba, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan kemarin kegiatan mengikuti lomba KCDK, lomba MKKS, bola voli. Kita juara ke-1 di putranya tingkat MKKS Cup dan juara 2 di tingkat KCD, baik putra maupun putri. Iya, luar biasa ya. Iya betul pemirsa, tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa Bapak sendiri adalah salah satu dari alumni SMA Negeri 1 Karangnunggal ini. Jadi tidak diragukan lagi ya Pak, insya Allah ya untuk lulusan-lulusannya seperti yang sudah tadi disebutkan lanjut kuliah
bisa gitu ya Pak ya, menjadi wirausaha bisa, dan bahkan mungkin untuk yang lebih jenjang yang lebih jauhnya pengen mengikuti TNI, Polri, itu juga sangat menopang sekali untuk masa depan para siswa-siswi setelah nanti outputnya lulus dari SMA Negeri 1 Karangtunggal. Baik pemirsa, nanti kita juga akan membahas nih pemirsa terkait beberapa rangkaian kegiatan ya Pak ya. Ada namanya apa ya Pak? Namanya SGT. Berarti itu singkatan dari Semangka Good Talent. Semangka Good Talent. Oh ya, betul. Tadi berbagai talenta dari para siswa-siswi, baik dari olahraga ya Pak ya, baik dari seninya, dan juga mungkin yang berkaitan dengan akademik ya Pak ya, salah satunya ada lomba debat dan lain-lain. Nah Pak, sebelum kesana juga saya ingin sedikit membahas nih, ada visi dan misi, mungkin lebih ke visinya ya Pak ya, dari SMA Negeri 1 Karangtunggal ini luar biasa sekali ya Pak. Yang mewujudkan peserta didik yang religius, unggul dalam prestasi dan menguasai iptek. Iya, karena betul ya Pak, pada zaman sekarang memang kemajuan teknologi tidak bisa dihindarkan dan kita tidak bisa terlepas dari itu ya Pak ya. Nah, dari sana Pak, apakah semua dari segi pembelajaran, dari segi mungkin kegiatan pendukung seperti mungkin diadakannya perlombaan dan lain-lain, itu memang untuk mengarah ke sana ya Pak? Iya. Jadi memang seluruh kegiatan di sekolah kita berawal ya dengan apa yang akan kita tuju. Jadi sudah disampaikan melalui visi SMA Negeri 1 Karangtunggal itu intinya 3 poin. Pertama, mewujudkan siswa yang religius, terus unggul dalam prestasi dan menguasai iptek. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada itu dilakukan supaya mencapai sasaran seperti itu. Ada jargonnya Pak dari SMK? Iya, baik. Untuk kegiatan sekarang saja di SMA Negeri 1 Karangtunggal dengan kegiatan SGT itu ada jargon tunjukkan talenta, wujudkan prestasi, wujudkan kerjasama menuju semangka juara. Diulang Pak. Tunjukkan talenta, wujudkan kerjasama menuju semangka juara. Semangka ya Pak? Semangka juara. Semangka itu SMA Negeri 1 Karangtunggal. Oke, luar biasa pemirsa. Nanti kita akan lebih dalam mengupas terkait perlombaan dan juga kegiatan-kegiatan yang sekarang ya Pak sedang dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan dari kemarin ya Pak ya? Iya. Dari tanggal 14 kita membuat kegiatan ini. Edukasi itu dari tanggal 14 sampai tanggal 22 Desember. Oke, kabarnya berbagai macam perlombaan ya, bahkan banyak sekali. Ada 19 lomba ya yang diperlombakan antar kelas. Berarti kelasnya gimana ya? Antar kelasnya kita punya hasilkan 41 yang. Wow, luar biasa. Nanti kita kupas lengkapnya dan kita juga akan lihat-lihat karena sekarang pun sudah berlangsung ya Pak kegiatan SGT ya, kegiatan SGT di lingkungan SMA Negeri 1 Karangtunggal. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Semangat Pagi. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah ditemani sama Bapak Kepala Sekolah. Sekarang spesial nih, tadi sama yang ganteng, sekarang sama Ibu cantik di sini. Ada Ibu Deis ya Bu ya, Ibu Deis MPD sebagai pembina OSIS ya Bu dari SMA Negeri 1 Karangtunggal. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu nih kabarnya ya SMA Negeri 1 Karangtunggal ini sedang melaksanakan banyak sekali kegiatan ya Bu ya. Nah, kegiatan ini sebenarnya dalam rangka apa Bu, dan memang kaitannya dengan Ibu sebagai pembina OSIS, terus juga tantangan Ibu sebagai pembina OSIS ya Bu, selaku mungkin orang yang memang memonitoring secara langsung kepada para siswa-siswi, terlebih pada pengurus OSIS. Bagaimana sih Bu untuk mengelola kegiatannya? Baik. Soalnya banyak sekali ya Bu cabang lombanya, saya tahu. Banyak sekali ya. Kita berangkat dulu mungkin dari fungsi OSIS ya. Betul. Sebagaimana kita tahu bahwa organisasi kesiswaan itu hanya ada satu, yaitu OSIS ya di sekolah. Dan ini tujuan OSIS sendiri adalah untuk memberikan
pengalaman atau pembelajaran kontekstual yang nyata gitu di lingkungan intern sekolah, yaitu dalam bagaimana anak diberikan pengalaman untuk ngeran sebuah organisasi, memanage sebuah organisasi lewat implementasinya dalam pengelolaan kegiatan siswa itu sendiri. Nah, di mana fungsinya nanti untuk mengembangkan segala potensi yang ada di anak dan juga kreativitas anak, sehingga nanti dalam berbagai kegiatan anak akan bertumpu pada potensi masing-masing yang berlandaskan pada minat dan bakat mereka. Nah, ini tentunya seiring dengan program OSIS ya yang ada di OSIS Semangka ini tepatnya di Sekbid 4, di mana Sekbid 4 itu bergerak di bidang pembinaan akademik, kemudian minat bakat dan juga seni dan olahraga. Ini kami juga dari acara ini, yaitu dari Semangka Gatelan ini, hasilnya nanti para peraih juara itu ya di masing-masing mata lomba, di mana di sini ada 19 mata lomba, ini akan kami rekrut itu ya, adopsi hasilnya untuk kegiatan FLS 2N seni ya, kemudian juga O2SN di bidang olahraga, ada juga lomba debat bahasa Inggris dan lomba debat bahasa Indonesia. Dan juga ini untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang memang tidak masuk ke 4 kategori yang tadi ya, tapi memang ini kami sesuaikan dengan kalau zaman sekarang nih ya, dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tepatnya mungkin dengan memfasilitasi kemampuan anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita di sini kodrat zamannya seperti ya. apa tuh? Kodrat zaman ya di sini. Iya. Kalau kodrat alamnya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri, kemudian dengan di mana mereka tinggal ya. Jadi apapun yang perkembangan anak itu tidak boleh berbenturan dengan budaya sendiri. Betul, Nah, sekarang dengan kodrat zaman di sini kita memiliki satu buah mata lomba, misalkan Mobile Legend ya yang sedang in gitu ya di anak-anak muda sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas kan ya, apalah manfaatnya gitu. Tapi kita di sini ingin mencoba memfasilitasi minat anak gitu, bakat anak, bahwa kita tidak hanya melihat satu sisi misalkan gamenya saja, tapi mungkin anak di sini akan belajar untuk jadi programmer, bikin aplikasi ke depannya gitu. Iya, jadi di sini gitu fungsinya. Oke, berarti kita juga melihat ya perkembangan zaman dan mencoba mengarahkan itu ke ranah yang lebih positif sesuai dengan adanya pembinaan lomba-lomba, sportivitas dan lain-lain ya Bu ya. Ada esensi di dalam perlombaan itu yang bisa membentuk karakter dari siswa-siswa itu sendiri. Ya Bu, tantangannya nih Bu nih sebagai pembina OSIS ya Bu ya. Mungkin sebagai orang tua harus menempatkan sebagai teman untuk berdiskusi. Bagaimana sih Bu tantangan terbesar ketika menyiapkan acara besar seperti ini juga? Ya, seiring kesuksesan pasti ada perjuangan ya, ada kendala. Ada prosesnya. Nah, di sini kita kan sebelum acara, jadi ada pra acara ini kami mengumpulkan dulu masing-masing perwakilan kelas ya, ada masing-masing perwakilan kelas untuk menghadirkan belum ke TM ya. Jadi kami membuka dulu jejak pendapat gitu. Bagaimana musyawarah gitu ya, diskusi kira-kira mata lomba apa khususnya yang tambahan gitu. Nah, di sini ada beberapa hambatan mungkin dari tahun kemarin. Jadi ada yang tidak dilombakan sebenarnya seperti futsal ya. Ini hal yang paling menarik sebenarnya buat mayoritas anak laki-laki gitu ya. Dan untuk tahun ini dengan terpaksa kita tidak bisa melaksanakan karena keterbatasan sarana. Kita ada alih fungsi lah dari lapang futsal basket ke lapang parkir karena kita sekarang sedang melaksanakan pembangunan gitu. Nah itu, jadi walaupun itu ada banyak protes gitu ya. Jadi benturan mungkin benturan. Jadi istilahnya kalau nggak ada futsal kita boikot nih, kelas kita nggak akan ikut gitu. Atau kan misalkan
sekolah tidak ada sarana, bisa saja di luar, tapi kita mengimang-imangkan dana juga, kemudian keamanan dan lainnya gitu, dengan berbagai pertimbangan. Nah, bagaimana kami dengan tantangan ini, dengan ancaman mungkin dari anak-anak, kita juga setelah selesai nih hasil diskusi, kita share juga, komunikasikan dengan wali kelas. Nah, supaya ada penguatan dari wali kelas gitu. Jadi tidak hanya memang anak yang berlomba, tapi tentunya dengan arahan bimbingan dengan wali kelas gitu. Jadi lebih kuat gitu. Dan untuk tantangan-tantangan lainnya yang saya alami khususnya sebagai pembina OSIS, tentunya dengan pembentukan panitia, bagaimana memastikan bahwa anak dengan masing-masing tugasnya di masing-masing sekbid ini bisa bekerja gitu, dengan keterbatasan pengalaman. Mungkin ini track dia yang awal gitu, pertama, belum juga berbenturan, gesekan gitu dengan teman-temannya. Nah, bagaimana saya sebagai seorang pembina bisa meyakinkan dia bahwa mereka gitu ya, mereka masing-masing punya potensi, tanpa melihat ada kesalahan si A, kesalahan si B, tanpa juga melihat kekurangan, kelemahan, tapi kita berangkat dari kekuatan masing-masing. Jadi untuk menuju sukses itu kita belajar menggali potensi sendiri lewat tanggung jawabnya di masing-masing sekbid, mata lomba, dan jika sekbidnya itu kompak, sukses. Gitu. Panitia semua. Semua akan menuju kesuksesan bersama. Gitu. Berarti berangkat untuk sebelum kuat secara kelompok, kita juga harus kuat secara pribadi ya Bu ya. Jadi kepercayaan diri juga jadi salah satu esensi dari diadakannya berbagai macam perlombaan. Utama itu ya. Belajar mulai dari diri. Mulai dari diri. Iya, luar biasa. Berarti tantangannya pasti selalu ada aja ya Bu ya. Salah satunya mungkin benturan dari hal yang diekspektasikan siswa, terus dengan realistis yang ada, kita sedang melaksanakan pembangunan dan lain-lain, itu dipertimbangkan dan akhirnya tidak terlaksana untuk dari lomba futsal. Tapi tidak menjadi suatu kendala yang tidak menjadikan acara Got Talent ini ya Bu ya. Cuma mungkin kurang semarak saja. Biasanya kalau ini hari kedua kan sebelah sini rame, sebelah sana rame, volleyball kan, sebelah sini sama, panggung seni, debat dan lain-lain. Betul. Jadi sekarang mungkin ada semaraknya itu agak kurang. Tapi tidak mengurangi esensi dari sportivitas dan juga dari menarik kepercayaan diri para siswa-siswi. Insya Allah tidak. Iya, baik. Nanti pemirsa kita juga akan berbincang nih sama beberapa panitia ya Bu ya, salah satunya dari siswa-siswi juga tentunya yang akan kita gali juga, salah satunya kita akan melihat bagaimana sih pelaksanaan dari Smanka Got Talent ya Bu ya, yang dilaksanakan dari tanggal kemarin ya Bu ya? Tanggal 14 Desember sampai 22. 14 sampai 22 Desember. Cukup panjang, 8 hari ya Bu ya. Dan kita diberi kesempatan juga nih untuk sedikit melihat-lihat bagaimana sih gambaran dari acara Smanka Got Talent dengan berbagai cabang lomba, dari olahraga, dari seni, tadi juga akademiknya ada, debat, dan juga berbagai macam cabang lomba lainnya. Dan pemirsa juga mungkin ketika di rumah ada sedikit noising ya, itu sedang dilaksanakan semarak kemeriahan dari acara Smanka Got Talent. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetapi semangat pagi setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa, kali ini pemirsa spesial ya, di segmen ketiga saya sedang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Karangnunggal. Tadi kalau kita di ruangan, sekarang kita di outdoor nih, ditemanin sama teman-teman siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Ada siapa nih? Boleh kenalan dulu dan sapa pemirsa di rumah. Halo, saya Intan Aulia. Saya salah satu anggota OSIS di SMA Negeri 1 Karangnunggal, dan sebelah saya. Halo, saya Sabana Daud. Saya salah satu peserta dari cabang bola voli dan film. Oke, luar biasa. Dan seperti yang sudah kita bahas pemirsa tadi bersama Ibu Kesiswaan ataupun Ibu Pembina OSIS ya, Ibu Deis ya? Iya, Ibu Deis. Di sana sudah kita bahas juga bagaimana sih kemeriahan dan juga beberapa cabang lomba. Nah, sekarang mumpung di sini juga ada teman-teman panitianya, perwakilan ya, ada Teh Intan di sini.
Nah, pengen tanya dong Teh, sebelum kita nanti tanya-tanya juga ke peserta nih, bagaimana sih mempersiapkan acara yang tidak apa ya, tidak simpel dan sangat banyak sekali cabang lombanya, itu sulit gak sih Teh? Nah ya, yang pertama ya, ini merupakan salah satu program acara tahunan dari SMA Negeri 1 Karangtunggal yang untuk tahun sekarang memiliki total 18 mata lomba, dan tentunya ini tidaklah instan. ya, Kami mempersiapkan ini sekitar 3,5 bulan untuk Oke. event ini. Jadi sebelumnya bahkan ketika ulangan akhir semester Iya. kami juga masih mempersiapkan untuk acara ini. Banyak sekali hal yang harus dipersiapkan, mulai dari konsultasi dengan wakasek kesiswaan tentang dari Bapak Kepala Sekolah juga, terus konsul dan membuat suatu kepanitiaan dan memutuskan lomba-lomba untuk event ini, belum lagi tentang dana pastinya, dan iya. juga pencarian sponsor Iya, untuk acara sponsorship. Semangka Got Talent ini, karena tidak Sedikit gitu iya, ya, tidak sedikit dana mengeluarkan yang dananya. Oke, Seperti dana itu, yang Kak. dibutuhkan. Oke, berarti persiapannya itu sekitar hampir 3,5 bulan, dari mulai mungkin bernegosiasi dengan para guru-guru ataupun wakasek dan lain-lain, lalu juga merangkul para sponsorship untuk sama-sama mensupport ya Iya, kegiatannya, terlebih dari segi dana ya. Lalu juga mungkin dari segi persiapan teman-teman sebagai panitia nih, jumlah panitianya ada berapa sih dengan mata lomba yang sangat banyak ini? Pastinya ya, by the way, total OSIS MPK di SMA Negeri 1 Karangtunggal itu ada 76, dan Oke. semua anggota OSIS MPK masuk ke kepanitiaan Panitiaan. untuk Semangka Got Talent 2022 ini. Karena seperti yang sudah dibilang tadi, ini mengadakan 18 macam Cabang. mata lomba. Oke, jadi dilebur antara OSIS dan juga MPK ya, Iya, sekitar 70-an lebih ya. Iya, betul. 70-an lebih, wow luar biasa ya. Jadi di balik acara yang keren dan juga sangat bervariatif, ada juga perjuangan ya dari para panitia ya. Yang sampai-sampai tadi bilang lagi UAS juga ya, lagi pas juga ujian akhir, ternyata masih mempersiapkan. Oke. Nah sekarang nih balik ke tes siapa tadi? Safari ya. Nah dipanggilnya Saf ya, Saf aja. Tes Saf nih. Tadi kan dari Teh Intan nih sudah mempersiapkan dari segi panitia. Nih dari sudut pandang selaku peserta nih Teh, bagaimana sih melihat Got Talent yang tahun ini 2022 ini, apakah lebih meriah atau seperti apa kan? Seru sih, apalagi kan kemarin ada kayak fashion show itu yang sangat excited, kayak Oke. ingin melihat sekolah lain ada, sekarang diadain seru, dan mungkin sisanya juga seru-seru menyambut acara ini. Ya tadi cabang lomba yang kita ikutin apa? Voli sama film. Udah main polinya, udah lomba. Gimana, menang nggak? Kayak pertama menang, Kedua, oke. Gak apa-apa ya, namanya juga perlombaan ya, ada menang ada kalah. Gimana nih tadi untuk segi berarti bola voli putri ya, bola voli putri ini berarti dilombakannya antar kelas atau seperti apa nih Kak? ya Antar kelas ya, berarti ada kelas 10-nya, kelas 11, kelas 12 juga masih dilibatkan. Oke, gimana nih tadi kan karena voli itu salah satu cabang olahraga ya, dari sekian perlombaan olahraga, mempersiapkannya bagaimana dari segi peserta gitu? Oh iya, saya pengen ikutan lomba voli nih, apakah latihan dulu atau seperti apa? udah latihan dulu ya, Oh. maksudnya ya daripada nggak masuk ya, Ya. yang mau aja gitu Oke. masuk, gitu, sambil seru-seruan sih. Iya, seru-seruan melepas penat abis UAS ya. Oke, nah dari yang menarik film pendek ya. Film pendek ini berarti dibuatnya ketika sebelum ataupun mungkin setelah berjalan gitu. Jadi diambil footage-nya sambil dinilai, ataukah langsung jadi filmnya baru dilombakan? Seperti apa teknisnya? Iya. Oke, jadi pembuatan produksinya di belakang layar ya, di belakang layar, lalu tiba-tiba setelah jadi dikemas sedemikian rupa filmnya, lalu ditampilkan untuk film. Tentang apa kalau boleh tahu? Keberagaman. Oke, berarti itu bisa diceritakan nggak sih proses produksinya seperti apa? Ya pastinya sulit ya, Aha. karena keterbatasan juga orang, cuma beberapa yang melakukan. Terus kan habis
tentang keberagaman ya. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau boleh disebutin nih, kalau Teteh ingat ya, 18 mata lomba itu ada apa aja? Aduh, mari kita absen. Yang pertama cabang mata lomba untuk persiapan ke FLS 2N Iya. seperti ada seni kriya, baca puisi, monolog, vokal solo, desain poster, komik digital, terus apa lagi ya Kak? Film pendek. Juga. Vokal udah ya? Ya, vokal juga ada juga gitar solo Oke. seperti itu, dan ada juga seperti monolog, baca puisi, dan lomba-lomba untuk persiapan LDBI dan NSDC juga ada seperti debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, dan juga mata lomba di cabang olahraganya ada seperti tenis meja, bola voli, dan ada juga catur, dan di esportnya ada juga ML, dan di bidang lain ada juga business plan competition Oke. untuk persiapan fiksi, dan Oke. juga ada lomba valuable trust, yaitu lomba untuk mengumpulkan sampah anorganik yang kemudian bisa dijual seperti itu. Oke, luar biasa beragam ya dari segi Iya. cabang mata lomba bidang olahraga, seni, dan juga akademik lainnya. Betul. Jadi ngobrol-ngobrol nih tentang mata lomba ya, aku juga jadi flashback ya dulu waktu zaman SMA. Itu seru banget sih karena salah satunya pemicu apa ya, semangat untuk berkarya di bidang apapun ya, baik orang yang peratlet cowok mungkin ya senangnya di bola voli atau futsal. Itu juga kan bisa jadi apa ya, menarik gitu keinginan untuk terus berlatih sebelum nanti pada akhirnya diperlombakan dalam antar sekolah ya. Betul. Iya betul sekali. Ya, karena saya juga termasuk senang seni ya. Dulu pernah juga ikutan solo gitar dan itu keren banget sih. Maksudnya itu bisa lomba dulu di sekolah, terus bawa nama baik sekolah. Bahkan kalau menang lagi nama baik kota dan segala macamnya. Jadi banyak esensi ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin tadi mata lomba, berarti sekarang mengambil tema apa nih untuk Semanka Got Talent 2022? Tema untuk Semanka Got Talent 2022 ini yaitu DEVASE. DEVASE merupakan singkatan dari Develop Abilities and Surpass Everything, yang artinya mengembangkan bakat dan melampaui segalanya. Jadi harapan kami untuk Semanka Got Talent ini, kami mengharapkan adanya keberanian, kesatuan kekuatan untuk mengambil langkah dan pergerakan dalam hambatan apapun yang terjadi. Karena sedikit dikasih pelajaran adanya pandemi ya kemarin. Ya. Sekarang juga sih masih belum dicabut ya status pandeminya, tapi dengan apa ya, gotong royong, semangat gotong royong, tentunya berkarya pun tidak selalu harus di luar ruangan saja. Kadang kan untuk perkembangan digital sekarang kita di rumah aja udah bisa bikin karya loh ya. Jadi Iya. apapun rintangannya, gas terus buat berkarya. Betul. Oke, semangat terus ya. Teh Intan dan juga teman-teman panitia, peserta juga yang wah luar biasa ya, banyak sekali cabang lombanya. Semoga ini bisa jadi salah satu media pembelajaran untuk teman-teman, apalagi masih panjang ya. Jenjang studinya, mungkin bagi yang mau lanjut atau mungkin melangkah ke dunia profesional, dunia kerja, jadi salah satu bekal buat oh ini loh sportivitas, oh ini loh kerja sama tim, oh ini loh ternyata perjuangan tuh untuk mencapai sesuatu tuh ternyata betul diperjuangkan. Iya. Oke, semangat untuk terus berkarya di bidang apapun, baik akademiknya maupun seninya ataupun olahraganya. Nanti kita main-main lagi ya kapan-kapan di studio Radar TV. Siap, Kak. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak. Dan terima kasih juga pemirsa di rumah sudah selalu menyaksikan Semangat Pagi, dan tetap selalu saksikan Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Hanya di Radar TV menginspirasi. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Iya.